Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih, Bapak Dr. M. Sidni Nafi Hasbi MAG. Yang saya hormati rekan-rekan sesama mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian sunnah secara etimologi, sunnah berarti jalan atau kebiasaan. Dalam terminologi ushul fikih, sunnah merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, maupun persetujuan atau takririyah. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam, yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Sunnah seringkali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum seperti tata cara sholat, zakat, dan haji. Misalnya, Al-Quran hanya memerintahkan mendirikan sholat, tetapi tata caranya dijelaskan oleh sunnah. Kemudian yang kedua, menguatkan kandungan Al-Quran. Sunnah seringkali menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, larangan berbuat syirik. Yang ketiga, menyampaikan hukum baru. Sunnah juga bisa menyampaikan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jenis-jenis sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, berupa perkataan Nabi Muhammad SAW seperti hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah, berupa perbuatan Nabi seperti tata cara beliau melaksanakan sholat dan haji. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, berupa persetujuan Nabi terhadap perbuatan atau ucapan sahabat yang tidak beliau larang atau koreksi. Metode penetapan hukum dari sunnah. Yang pertama, otoritas hadis. Hadis yang dijadikan dasar hukum harus memenuhi kriteria keabsahan, yaitu sahih, baik dari sisi sanad maupun matan. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan Al-Quran. Sunnah tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika terdapat kontradiksi, maka Al-Quran menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, konteks dan aplikasi. Sunnah dipahami sesuai konteks sosial dan budaya pada masa Nabi, tetapi esensinya harus relevan dengan zaman sekarang. Tantangan utama dalam pemanfaatan sunnah adalah validitas hadis. Tidak semua hadis dapat langsung diterima sebagai dasar hukum. Ulama melakukan takhrij, yaitu proses kritik sanad dan matan untuk menentukan keabsahan hadis. Kesimpulan, sunnah merupakan sumber hukum Islam yang penting dalam ushul fiqih. Ia melengkapi dan menjelaskan Al-Quran serta menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Namun, dalam hal memanfaatkannya sebagai sumber hukum, diperlukan metode yang cermat dan ilmiah untuk memastikan keabsahan dan relevansinya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.